Halo anak-anak Indonesia dimanapun berada, salam jumpa di acara Ibu Ina membacakan cerita dari Rumah Baca Jati Bening di Kota Bekasi. Bagaimana kabarmu? Semoga sehat, gembira, dan selalu semangat. Untuk anak-anak yang sedang sakit, Ibu doakan semoga diberi kekuatan dan cepat pulih. Yuk simak cerita Ibu, semoga nanti kamu akan merasa jauh lebih baik, ya. Kali ini Ibu akan membacakan cerita dari buku yang berjudul 3 Ekor Beruang. Buku ini di Indonesia diterbitkan oleh PT Gaya Favorit Press bekerja sama dengan Western Publishing Company. Diterjemahkan oleh Christine Pangemana. 3 Ekor Beruang. Pada zaman dahulu, ada 3 ekor beruang. Mereka tinggal dalam sebuah rumah di tengah hutan. Salah satunya adalah Pak Beruang. Satu lagi adalah Ibu Beruang. Dan yang satu lagi adalah anak beruang. Masing-masing mempunyai mangkuk bubur. Yang paling besar adalah mangkuk Pak Beruang. Yang sedang adalah mangkuk Ibu Beruang. Dan yang paling kecil adalah mangkuk anak beruang. Mereka masing-masing juga mempunyai kursi. Kursi yang besar kepunyaan Pak Beruang. Kursi yang sedang kepunyaan Ibu Beruang, dan kursi yang paling kecil kepunyaan anak beruang. Setiap beruang juga mempunyai tempat tidur. Tempat tidur yang besar kepunyaan Pak Beruang. Tempat tidur yang sedang kepunyaan Ibu Beruang. Dan tempat tidur yang terkecil kepunyaan anak beruang. Coba kamu lihat, di sisi tempat tidur masing-masing ada sendal tidurnya ya. Suatu pagi, ketiga beruang itu memasak bubur untuk sarapan. Sambil menunggu sampai bubur itu menjadi agak dingin, mereka pergi ke hutan untuk mencari madu. Makanan beruang kan madu ya. Tak lama kemudian seorang gadis kecil bernama Si Ikal Mayang lewat di depan rumah mereka. Ia mengetuk pintu. Karena tak ada yang menjawab, ia pun langsung masuk. Si Ikal Mayang agak lapar, sehingga ia ingin makan bubur itu. Baunya enak sekali. Mula-mula ia mencoba bubur dari mangkuk Pak Beruang yang besar. Wah, terlalu panas. Lalu ia mencoba bubur dari mangkuk Ibu Beruang yang sedang. Masih terlalu panas juga rasanya. Kemudian ia mencoba bubur dari mangkuk beruang yang kecil. Nah, pas benar ini. Maka dihabiskannya lah bubur itu. Si Ikal Mayang merasa lelah, jadi ia duduk di kursi Pak Beruang yang besar. Tapi kursi itu terlalu keras baginya. Kemudian ia duduk di kursi Ibu Beruang yang sedang besarnya. Tetapi kursi itu terlalu empuk. Setelah itu ia duduk di kursi anak beruang yang kecil. Wah, pas benar. Tapi tiba-tiba kursi itu patah. Rubak! Wah. Si Ikal Mayang kemudian naik ke atas ruang tidur. Mula-mula ia tidur di tempat tidur Pak Beruang yang besar. Tapi tempat itu terlalu keras baginya.
Kemudian ia tidur di tempat tidur ibu beruang. Tetapi tempat itu terlalu empuk baginya. Setelah itu, ia tidur di tempat tidur anak beruang yang kecil. Tempat itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk. Rasanya pas benar. Maka si Ika Mayang pun jatuh tertidur. Wah, si Ika Mayang ini tidak membereskan tempat tidur Pak Beruang dan Ibu Beruang ya, jadinya berantakan. Tak lama kemudian, ketiga beruang itu pulang. Mereka segera melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Seseorang telah makan buburku," kata Pak Beruang dengan suaranya yang besar. "Seseorang telah makan buburku," kata Ibu Beruang dengan suaranya yang sedang. "Dan seseorang telah makan buburku dan menghabiskannya," kata si anak beruang dengan suaranya yang kecil sambil menangis. Ketiga ekor beruang itu tahu bahwa ada seseorang di rumah mereka. "Seseorang telah duduk di kursiku," kata Pak Beruang dengan suaranya yang besar. "Seseorang telah duduk di kursiku juga," kata Ibu Beruang dengan suaranya yang sedang. "Dan seseorang telah duduk di kursiku dan mematahkannya," kata si anak beruang dengan suaranya yang kecil sambil menangis. Ketiga ekor beruang itu bergegas naik ke kamar tidur mereka. Bergegas itu apa? Cepat-cepat naik ke kamar tidur mereka ya. "Seseorang telah meniduri tempat tidurku," kata Pak Beruang. "Seseorang telah meniduri tempat tidurku," kata Ibu Beruang. "Seseorang telah meniduri tempat tidurku dan itulah dia," seru si anak beruang. Si Ika Mayang terbangun. Kaget ya dia melihat ketiga beruang itu. Ia pun melompat dari tempat tidur, turun dari tangga dan berlari keluar pintu. "Hei, tunggu!" Si Ika Mayang berlari secepat mungkin melalui jalan-jalan di hutan. Ketiga ekor beruang itu memanggilnya untuk kembali. Tapi si Ika Mayang terus saja berlari. Dan ketiga ekor beruang itu tak pernah melihatnya lagi. Mengapa ya si Ika Mayang tidak mau berhenti ketika ketiga ekor beruang itu memanggilnya? Apakah ia takut? Atau karena ia merasa bersalah telah memporak-porandakan isi rumah ketiga beruang itu? Mungkin iya ya, sebab setelah kejadian itu, ketiga ekor beruang itu tak pernah melihatnya lagi. Demikian cerita ibu kali ini. Semoga kamu suka ya. Ceritakan pada teman-temanmu dan ajak untuk mengikuti video Ibu Ina membacakan cerita dari Rumah Baca Jati Bening, Bekasi. Jangan lupa like dan subscribe, bunyikan loncengnya supaya kamu bisa tahu jika ada video-video baru. Atas perhatian dan bantuanmu, Ibu mengucapkan terima kasih. Salam dari Jati Bening, Bekasi.